Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi saat ini. Kita beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hidup kita untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami datang membawa segenap hidup kami. Saat ini kami merindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan aku mau cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layak
segenap hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Memberi yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, amin. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yes, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Bersukacita hari ini. Percaya Tuhan yang terbaik buat kita. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita berjoget hari ini buat Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Haleluya. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tetap yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Meskipun saat ini kita mungkin belum mengerti kehendak Tuhan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami tetap percaya akan waktu-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita mau beribadah di dalam Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Segala puji hormat kami agungkannya kepadamu, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, setiap apapun yang hamba-Mu katakan semua daripada Engkau. Juga berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan mau berkati, jadikan setiap firman-Mu yang hamba-Mu katakan menjadi rema terhadap kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sudah bangun tidur atau masih ngantuk atau masih ngapain? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menonton YouTube ini dan di samping saudara coba lihat apakah dia sudah bangun atau masih tidur. Kalau masih tidur coba dibangunkan. Bilang dapat salam dari Tuhan Yesus. Bangunkan. Bilang mau dibangunkan Tuhan Yesus atau dibangunkan sama corona. Kalau Bapak Ibu Saudara takutnya tergantung mau takut sama corona apa takut sama Tuhan. Semoga saudara takut dengan Tuhan dan tidak takut dengan corona. Karena hari ini di dunia banyak yang takut bukan dengan Tuhan, bingungnya nggak cari Tuhan, tapi bingungnya karena corona. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan khotbah tentang bagaimana berbuah itu saudara. Jadi saya dalam 1 tahun ini belum membawakan ayat mas kita. Nah, dalam pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana berbuah yang benar. Saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, buah yang mahal dan berharga. Kenapa buah kita harus mahal dan berharga? Karena Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya, itu bukan darah yang murahan. Dia Tuhan. Dia harus berani bayar harga untuk menebus kita semua. Jadi kalau kita buahnya hanya murahan, ya nggak ada gunanya. Tapi bagaimana menghasilkan buah yang mahal dan berharga itu. Nah, sebelum saya masuk ke topik-topik, kita mau baca firman Tuhan dulu, ayat mas kita di Matius 7 ayat 18 sampai dengan 20. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Matius 7 ayat 18 sampai dengan 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Yang pertama kita mau fokus di ayat ke-18 dulu. Kita mau bahas, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah tinggal di pohon yang baik? Apakah saudara sudah yakin hidup di dalam Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara nggak yakin, itu sesuatu yang aneh. Karena buat apa kita menjadi orang Kristen? Kita sering ke gereja, mungkin lihat YouTube, lihat Instagram yang berhubungan dengan kekristenan, tetapi kita tidak yakin. Nah, itu suatu hal yang kebodohan kalau menjadi hanya orang Kristen tapi tidak yakin kalau mati masuk surga, lah itu repot. Jadi kekristenan itu kita harus yakin dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah yakin kita tinggal di pohon yang benar, kita akan pasti menghasilkan yang baik. Kalau Bapak Ibu sudah nggak yakin, ya sudah mending. Karena Alkitab juga ngomong gini, jangan suam-suam kuku. Dingin enggak, panas enggak. Jadi akan sia-sia. Jadi dalam topik yang pertama, kita harus yakin dulu. Saudara mengikuti Kristus, itu yakin apa enggak? Kalau sudah yakin, kita masuk lebih dalam lagi. Karena menjadi orang Kristen, itu saya katakan tidak mudah. Tantangannya, tuntutannya semakin hari semakin besar. Kok
kok seperti itu? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan ketika menghadapi satu permasalahan. Jadi pastikan saudara, iman Bapak Ibu Saudara hari ini yakin bahwa Kristus adalah juru selamat kita di dalam hidup kita, dan kita yakin ketika kita mati kita masuk surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, itu di ayat ke-18. Kita mau masuk di ayat ke-19 Bapak Ibu Saudara. Di ayat 19 dikatakan ini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini tuntutannya. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan, hanya menjadi orang Kristen, ya sudah. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya mengenal Tuhan, saya kolekte, saya mendengarkan khotbah, ya udah, hanya seperti itu. Tetapi tidak ada buah yang Bapak Ibu hasilkan. Tuhan katakan apa? Tebang, dibuang, dan dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama di ayat yang ke-18 tadi, memastikan kita, iman kita benar. Yang kedua, kita dituntut untuk menghasilkan buah. Nah, kita mau masuk topik. Kata-kata harus menghasilkan buah ini loh. Susahnya itu seperti ini. Karena menghasilkan buah, tuntutannya itu seperti judul saya tadi. Buah yang mahal dan berharga. Sesuatu yang mahal dan berharga itu nggak bisa diperoleh dengan mudah Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Saya akan menerangkan bagaimana cara berbuah yang benar. Bagaimana cara menghasilkan buah yang baik, yang berharga. Yang pertama, bagaimana cara menghasilkan? Pohon itu dapat bertumbuh dengan sehat sampai menghasilkan buah. Itu karena ada suplai makanan yang baik dan benar. Ada suplai protein yang masuk, ada suplai dari minuman yang ada di dalam pohon itu secara benar dan secara terus-menerus. Kalau suplai makanan ini tidak benar, dia tidak akan bertumbuh dengan baik Bapak Ibu Saudara. Jadi harus benar dulu. Pohonnya sudah benar, kita sudah yakin. Nah, untuk menghasilkan buah ini harus ada suplai yang baik. Nah, suplai makanan ini apa Saudara? Firman Tuhan. Jadi pohon tadi kalau nggak bisa menyuplai makanan, ya sudah, pasti mati atasnya. Kelihatannya sehat tapi tidak berbuah. Nah, kita di dalam Tuhan itu sama Bapak Ibu Saudara. Kalau ini firman ini tidak masuk dalam tubuh kita nggak ada suplai makan. Firman Tuhan itu ibaratnya makanan Saudara. Ada protein, ada minuman yang masuk dalam tubuh kita. Kalau firman itu tidak bisa masuk di dalam tubuh kita dengan benar, bagaimana kita mau menghasilkan buah? Apa yang mau dihasilkan? Enggak ada yang masuk. Di saat seperti ini, kejadian tentang corona ini, saya sering berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kira-kira jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh dunia, saya berpikir begini, kira-kira mereka bertumbuh enggak ya imannya? Karena saya berpikir begini, di gereja aja mereka ogah-ogahan, enggak sungguh-sungguh. Kadang datang, kadang enggak. Kalau misalkan datang juga enggak sungguh-sungguh, mau memuji Tuhan yang enggak sungguh-sungguh. Di dalam gereja isinya hanya ngobrol, bermain HP, melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan kejadian hanya ibadah online. Kadang saya juga merasa geli, Saudara. Kalau sudah ditanya tentang online, bilang nggak punya kuota, sinyalnya nggak kuat, maaf nggak bisa ibadah dan sebagainya. Tetapi kalau dibuat dengan kesenangannya, kuota berapapun dia beli. Saya mengalami ketakutan seperti ini. Mereka kuat gak ya imannya? Mereka bertumbuh gak ya?
Kalau ibadah yang real aja, ibadah yang datang ke gereja aja mereka nggak sungguh-sungguh, apalagi ketika online seperti ini, Bapak Saudara. Pasti nggak sungguh-sungguh juga. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tegur dengan lembut, Tuhan gerakkan hatinya. Ketika dia menghadapi satu badai, tetap mengandalkan kepada Engkau, tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau. Sekarang dengan kejadian corona ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara mempunyai banyak waktu untuk ada di rumah. Yang bekerja otomatis lah, banyak tempat-tempat yang ditutup, yang sering pergi ke lapangan pasti tidak bisa kemana-mana juga. Sekarang orang dengan menghadapi kejadian COVID ini, pasti banyak kejadian sering di rumah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu juga satu planning dari pemerintah, dari Bapak Jokowi untuk kita tetap di rumah, Bapak Ibu. Sekarang dengan tetap di rumah, kita mau fokus dengan masalah kita. Apa kita banyak luangkan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan? Saya baru sadar, akhir-akhir ini saya merasa dari tahun-tahun sebelumnya, saya merasa iman saya itu sudah kuat, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa diri saya itu sombong. Dengan saya mengerti firman Tuhan, saya sudah merasa sudah klik. Sudah istilahnya dengan Tuhan itu sudah nyambung seperti itu. Tetapi ada hal yang berbeda. Jam doa saya berkurang. Waktu saya penyembahan kurang. Saya malam dengan aktivitas saya sudah kadang capek hanya berdoa asal-asalan, istilahnya kayak laporan dengan Tuhan, sudah selesai tidur. Saya bangun pagi, kadang juga kesiangan karena kecapean, udah nggak fokus, udah baca firman Tuhan, cepet yang penting baca firman Tuhan udah berangkat seperti itu. Tapi dengan kejadian corona ini, saudara, saya ada waktu dengan Tuhan. Saya berusaha berdoa, saya berusaha menyembah Tuhan. Saya sudah bingung mau aktivitas apa di rumah, saudara. Sudah setelahnya aktivitas itu sudah semua saya kerjakan, sudah melulu lah, hanya rutinitas seperti itu, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Tetapi saya meluangkan waktu hari-hari ini. Saya baca firman Tuhan, saya perlahan-lahan baca, maksudnya Tuhan itu luar biasa. Oh, ternyata Tuhan itu punya maksud seperti ini. Saya meluangkan waktu saya dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Hati saya mulai dihiburkan. Ketika saya terdesak dalam satu masalah, Tuhan berikan saya penghiburan. Ini Bapak Ibu Saudara, suplai makanan ini harus lancar. Saudara mau nggak mau harus menerimanya. Berjuang. Kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu, coba dengarkan YouTube, belajar dari para pengkhotbah lainnya. Bisa dengarkan puji-pujian dari gereja-gereja lain. Saudara gali iman Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika menghadapi satu permasalahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Suplai makanannya harus jelas. Harus terus menerus. Harus masuk ke dalam roh kita dengan baik dan benar. Itu cara menghasilkan buah yang pertama. Yang kedua, harus mau menerima proses yang tidak mudah. Buah yang mahal itu dia tidak berbuah sepanjang waktu, Bapak Ibu. Jadi ada buah yang bisa berbuah sepanjang waktu. Jadi dia tidak mengenal musim, dia berbuah terus. Tetapi ada buah yang susah. Nah, buah yang susah ini itu harganya pasti mahal. Dulu buah durian itu panen 1 tahun sekali. Jadi kalau pengen makan durian ya 1 tahun sekali. Karena dia harus bisa berbuah itu 1 tahun sekali. Dan banyak buah-buah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia harus kena panas yang terik, dia harus mengalami segala musim
Dia kena panas, kena dingin, dia tetap bertahan. Dan buah itu pasti mahal. Saudara coba lihat, jeruk. Setahu saya jeruk itu buah yang terus berbuah. Jeruk itu harganya murah Bapak Ibu. Karena dia mudah. Tetapi beda dengan durian. Durian zaman dulu, karena durian zaman sekarang dia bisa diobat dengan berbuah terus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, orang jual durian itu bukan setahun sekali, tetapi mereka jual durian itu sepanjang waktu. Karena mereka pakai obat dan rasanya pasti berbeda. Kalau Bapak Ibu Saudara pecinta durian pasti tahu, oh ini setahun sekali, oh ini durian dari jenis obat-obat yang dirangsang pohonnya itu untuk cepat. Saya juga pernah lihat di internet, di Papua, itu ada pohon, kalau setahun sekali berbuah, saya lupa 1 tahun atau 2 tahun sekali berbuah, itu sekali berbuah, itu harganya 2,5 juta Bapak Ibu Saudara. Buah itu. Dan itu untuk mendapatkannya nggak mudah. Mereka harus masuk ke dalam hutan dan jarang banget itu bisa berbuah. Karena banyak yang nggak tahan dengan musim. Nah ini Bapak Ibu, pohon yang sehat, yang kuat, dia kuat dalam menghadapi segala permasalahan. Dan tidak mudah istilahnya luntur imannya. Segala musim dia tetap, mau musim panas dia kuat. Dia mau musim hujan dia tetap kuat. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami proses dalam Tuhan, ketika kita mendapat suatu berkat yang berkelimpahan, kita tetap sama di dalam Tuhan. Kadang kita sering sharing. Bapak Ibu Saudara gimana ketika menghadapi permasalahan tetap bisa bersyukur atau tidak? Atau ketika menghadapi berkat yang berkelimpahan, apakah tetap bisa bersyukur? Mungkin dalam keadaan berkat berkelimpahan kita lebih mudah untuk mengucap syukur. Tetapi enggak juga. Kadang banyak orang yang ketika menghadapi berkat yang berkelimpahan, dia lupa dengan Tuhan. Dulu banyak waktu buat Tuhan. Ketika berkatnya, maaf ya, saya ada acara. Saya besok minggu mau keluar kota. Mumpung ada gratisan hotel. Misalkan contoh seperti itu. Saya kadang punya teman juga seperti itu. Dia diberkati toko yang berlimpah-limpah, toko yang bagus, toko yang rame. Saya katakan kenapa hari Minggu kok nggak tutup? Dia bilang sayang, saya buka hari Minggu tuh keuntungan saya minimal tuh 5 juta per hari. Tapi dia lupa berkat itu dari siapa. Sama. Ketika kita mulai terpuruk, ada orang yang ketika terpuruk itu dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi juga ada orang yang mulai protes dengan Tuhan. Tuhan kok aku tuh menghadapi permasalahan seperti ini. Kan harusnya aku tidak seperti ini. Aku sudah setia, sudah menuntut Tuhan terus saja. Karena kita merasa sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah yang mahal dan berharga, kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan kita, dalam keadaan musim apapun, kita tetap berharap pada Tuhan Bapak Saudara. Jadi saya katakan dalam keadaan seperti ini, keadaan yang tidak mudah. Saya kasih contoh akhir-akhir ini. Saya mengerti firman Tuhan, saya pernah khotbah tentang bagaimana menabur, bagaimana dalam keadaan seperti ini kita masih bisa jadi berkat buat orang lain. Buat saya itu hal yang susah untuk akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Dulu kita mau nabur, ngomong kasarannya sekali memberi bisa 1 juta kepada orang. Tetapi coba akhir-akhir ini, saudara mau memberi uang 5.000 aja kepada orang. Mudah? Enggak. Kita mau nabur sedikit aja lah. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita berpikir begini,
buat diri kita sendiri, buat makan hidup keluarga kita aja nggak cukup kok Tuhan tuh suruh memberi. Atau mungkin saudara digerakkan Tuhan untuk memberi kepada tetangga atau kepada orang yang Bapak Ibu Saudara temui. Tuhan rasanya tuh loh tapi kita kalau mau praktek firman Tuhan dalam segala musim, entah kita punya, entah tidak punya, kita praktekkan firman Tuhan. Sebetulnya kita tahu firman Tuhan. Kalau kita menabur, kita menuai. Tapi untuk prakteknya ini loh. Kalau pas uangnya banyak mudah, kalau uangnya sedikit ya itu susah. Apalagi hari ini Tuhan gerakkan hati saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman, memberikan kepada para pelayan Tuhan. Ayo semangat. Tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Loh, saya sendiri tuh loyo ngomong kasarannya. Saya sendiri, semua orang lah hari ini pasti menghadapi namanya kekhawatiran, bingung menghadapi permasalahan, gimana perekonomian saya, gimana masa depan keluarga kita. Tetapi kita dituntut memberikan semangat. Tuhan memberikan saya itu hikmat. Ayo tiap malam coba kita kumpul, saling menguatkan melalui Instagram. Saya coba, ternyata beberapa orang banyak yang gabung. Ada yang dari luar kota, ada yang dari mana-mana. Saya coba menggali mereka untuk kesaksian, memberikan mereka motivasi. Saya undang para pengkhotbah yang dari luar kota untuk saling menguatkan jemaat. Saya juga membangkitkan, saya punya Instagram saya juga lumayan pengikutnya meskipun enggak banyak. Saya bilang, ayo siapa yang jualan, kirim foto ke saya. Saya iklankan lewat WA, ada yang saya iklankan di Facebook. Saya membantu mereka. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Tuhan kasih hikmat, ayo dorong. Dan puji Tuhan, sekarang banyak yang istilahnya WA saya bilang, kok terima kasih ya, kamu membantu, sekarang daganganku jadi laris. Banyak yang pembeli, puji Tuhan juga. Tuhan kasih hikmat, saya bisa menjadi penyemangat buat mereka. Meskipun dalam hati saya remuk, tapi saya mau praktekkan firman Tuhan, tetap menabur, tetap memberi dalam keadaan apapun. Oke, yang terakhir, di ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayat ke-20, ini yang terakhir. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Arti mengenal itu berarti telah berdampak dan dirasakan banyak orang. Oke, kita mau baca di ayat yang terakhir. Tetap di Matius 7 ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Arti mengenal artinya Bapak Ibu Saudara sudah berdampak terhadap sekitar Bapak Ibu Saudara. Jadi buah itu selain dia mahal dan berharga, tapi juga berdampak. Kalau mahal, berharga, tapi tidak berdampak, ya gunanya buat apa? Tapi kalau itu berdampak, lah itu baru jadi, oh ini loh, mahal tapi dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, kata mengenal itu berdampak dan dirasakan oleh banyak orang. Sekarang Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara itu berbuah dengan baik dan benar dan mahal dan berdampak terhadap kita semua? Coba kita mulai dari hal yang paling kecil aja. Bapak Ibu Saudara sudah gak berdampak dalam keluarga Bapak Ibu Saudara? Sudahkah saudara, Bapak Ibu Saudara, sampai keluarga Bapak Ibu Saudara, orang tua, mertua, mantu, anak-anak sampai bilang, ini loh papa mamahku nih loh, sekarang ketika dia maju dalam Tuhan, pelayanan, hidupnya berubah, aku sudah gak sering diamui lagi. Atau orang tua juga menilai anak-anak, semenjak anakku nih loh pelayanan dalam Tuhan, sering ke gereja loh, sekarang apa-apa disuruh mudah, sekolahnya loh sekarang itu nilainya bagus-bagus. Mantu mertua jadi keluarga yang istilahnya rukun, saling memahami.
Sudahkah ketika kita maju di dalam Tuhan, semua orang yang dekat dengan kita bilang ini loh, semenjak dia di dalam Tuhan, semenjak dia sering ke gereja, pelayanan, hidupnya berubah, beda dengan yang dulu. Kalau keluarga kita sudah menikmati, lingkungan Bapak Ibu Saudara bagaimana? Kita nggak usah sampai sejauh, coba di RT Bapak Saudara. Orang Kristen itu kok berbeda ya? Itu loh, orang Kristen itu loh, saya lihat tiap minggu ke gereja, kok sudah berbeda ya? Dulu itu loh nggak karu-karuan, sekarang loh hidupnya loh bisa jadi contoh. Dalam keadaan seperti ini loh, dia tetap bisa bersyukur. Sampai orang lain tuh melihat hidup kita tuh seperti melihat Tuhan. Kalau RT sudah, bagaimana dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara? Di lingkungan Bapak Ibu kerja Saudara. Apakah dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara masih mengeluh aja? Loh, guru-guru COVID, gara-gara corona ini loh, pekerjaanku hancur, omsetku turun. Hanya ngomel seperti itu. Ataukah kita sudah berdampak dalam pekerjaan kita sampai kita bilang, Tuhan, aku mengucap syukur dalam segala hal, dan orang lain dalam kerjaan Bapak sudah menjadi penyemangat. Kalau kita di lingkungan kecil kita semua sudah berdampak, pasti akan berdampak kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat. Jadi saya beri judul buah yang mahal dan berharga itu. Sesuatu proses dalam kehidupan kita yang tidak mudah, tetapi harus kita kerjakan. Kita harus mau. Karena Yesus pun untuk menebus hidup kita itu tidak mudah. Harga yang dibayar itu mahal sekali. Dia harus menahan malu. Dia harus menahan sakit dalam tubuhnya. Tapi karena dia melakukan dengan cinta, dia mau melakukan seperti itu. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Kita mau tutup dalam doa dalam sesi kebaktian pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami semua saat ini. Hamba-Mu percaya di balik suatu permasalahan ini ada berkat yang Kau sediakan dengan luar biasa Tuhan. Juga Tuhan berkati iman kami semua supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin kuat dalam menghadapi badai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk segala apapun yang kami cita-citakan, segala perekonomian kami semua Tuhan mau berkati. Kami menghadapi permasalahan tapi kami percaya hanya Yesus adalah jawaban dalam segala permasalahan kami semua. Berkati jemaat-Mu mereka berada, Tuhan mau berkati juga Tuhan, berkati untuk proses pembangunan gereja di tempat ini yang mengalami permasalahan dalam dana. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sediakan berkat supaya gereja ini dapat terselesaikan dengan cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan berkati Pak Jokowi sebagai presiden, berkati rasa takut akan Engkau, hikmat akal budi dari Engkau, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Indonesia ini karena dampak dari COVID ini Tuhan. Tuhan mau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan doanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.